Baik, kali ini kita akan membuat LKPD interaktif dengan menggunakan live worksheet. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita ketik di kolom pencarian ini live worksheet. Nah, tinggal enter. Nah, di sini kita klik aja di sini liveworksheet.com. Oke. Di sini, jika Bapak Ibu belum memiliki akun, masih tertulis Teachers Access, maka itu belum memiliki akun. Nah, kita harus mendaftarnya dulu, jadi silakan klik Teacher Access. Nah, di sini ada pilihan Register, klik Register. Di sini kita disuruh masukkan username, password, email, dan tanggal lahir kita. Pertama username, kemudian passwordnya kita klik di sini akan muncul password ini, tekan aja di sini. Nah, emailnya kita masukin email kita. Kemudian diulangi lagi sekali. Nah, kemudian kita memilih ini negara, country, Indonesia. Oke, kemudian klik ini sehingga tercentang triplek. Oke. Oke, hingga tercentang. Kemudian birthday. Ini tanggal, bulan, tahun. Nah, full name juga kita bisa masukin. Nah, kemudian klik ini. Terus klik register. Oke, jika muncul seperti ini, thank for your registration. Please check your email to activate your account. Nah, di sini kita disuruh cek email kita untuk mengaktifasi. Nah, kita coba cek email kita. Nah, di sini ada masuk ya. Jadi, dari live worksheet, please follow this link to activate your account. Ini, kita klik link ini, kita tekan. Oke, sekarang sudah bisa masuk karena sudah teraktivasi. Selanjutnya kita tekan ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah mengaktifasinya pada email kita. Jadi klik remember me, klik I'm not a robot, terus klik enter. Oke, sekarang saya sudah memiliki akun. Di sini akun saya, jadi sesuai dengan username yang kita masukin tadi. Sekarang kita coba mengecek. Di sini ada my worksheet, my student, my workbook, dan lain-lain. Sekarang kita buat dulu my student. Jadi Bapak Ibu bisa memasukin
kelas dan peserta didiknya di sini. Jadi add group, nama grupnya misalnya kelas 10. Oke, add group. Nah, di sini ada pilihan add student, invite student, assign workbook, group result, dan lain-lain. Kita klik add student. Nah, add student ini Bapak Ibu bisa menambahkan nama-nama peserta didik dan membuat username beserta password mereka. Jadi nanti mereka kalau mau masuk di sini, nanti mereka mau masuk sebagai peserta didik, itu mereka masuk itu menggunakan username dan password yang Bapak Ibu berikan. Nah, ini misalnya, nah kita masukin nama lengkapnya, terus username-nya, password-nya kita bisa buat sebebasnya. Oke, kemudian ada lagi. Nah, untuk password-nya itu tidak ada, username-nya itu tidak ada spasi. Nah, jika seperti ini, maka kita bisa menggantikan karena ini nanti dia error. Nah, sudah kan? Ini saya misalkan aja muridnya 2 orang saja. Terus di bawah sini klik Add Student. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah memiliki peserta didik. Jadi jika ingin memberikan tugas atau lain-lainnya, tinggal klik di sini untuk menambahkan tugas untuk peserta didik. Nah, langkah selanjutnya kita ingin membuat LKPD interaktif. Di sini ada menu Home, About the Site, Interactive Worksheet, Make Interactive Worksheet, dan lain-lain. Sekarang kita ingin membuat LKPD interaktif. Maka klik Make Interactive Worksheet. Di sini, terus klik Get Start. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat tutorialnya, bisa klik tutorial. Namun sekarang kita langsung klik Get Start. Nah, sebelumnya diinformasikan bahwa Bapak Ibu harus memiliki file LKPD dalam bentuk PDF atau JPG atau PNG, tapi lebih disarankan untuk PDF biar di-uploadnya itu 1 kali. Nah, size limitnya itu 5 MB, jadi ukuran file paling terbesar itu hanya sebesar 5 MB. Nah, sekarang kita langsung klik choose file untuk kita upload filenya. Setelah kita memilih filenya, klik buka. Nah, setelah itu kita klik upload. Oke, sekarang sudah terupload. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin membuat LKPD ini menjadi interaktif. Jadi di sini ada menu edit, preview, save, discard, dan update. Di sini juga ada untuk help. Jadi ingin bertanya-tanya bisa klik di sini. Kemudian ini ada undo dan redo. Sekarang kita ingin membuat kolom untuk peserta didik mengisi kelompok. Jadi LKPD ini yang bisa untuk individu, kelompok, sebebasnya tergantung dari gurunya. Jadi karena di sini LKPD yang saya buatkan ini berkelompok, maka saya membuat kolom untuk kelompok dulu. Nah, jadi kita tinggal double klik, terus tarik aja gitu. Kemudian untuk anggotanya juga sama, double klik, terus ditarik. Nah,
Nah, jika kita buat kurang panjang, kita tinggal arahkan kursornya di pinggir, kemudian double klik, kemudian kita tarik sesuai ukuran yang kita inginkan, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kelas. Nah, setelah itu kita lanjut ke sumber belajar. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pada peserta didik untuk sumber belajar agar mereka tidak kesulitan lagi mencari sumber belajar yang Bapak Ibu maksudkan untuk mereka. Jadi di sini yang pertama itu untuk video YouTube. Nah, ini Bapak Ibu tinggal membuat kotak seperti sebelumnya, double klik, kemudian tarik sesuai ukuran yang sudah kita buat atau sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu kita masukkan link YouTube. Jadi Bapak Ibu mungkin ingin peserta didik melihat video YouTube. Nah, jadi selanjutnya, jadi tinggal kita copy dan paste link YouTube. Jadi sebelumnya Bapak Ibu mungkin mencari link YouTube-nya dulu, mencari video dari YouTube yang ingin diberikan kepada peserta didik. Jadi ini video, misalnya ini video saya, tinggal kita copy aja linknya, kemudian di sini kita tinggal paste. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk link. Jadi jika Bapak Ibu ingin memberikan sumber-sumber belajar berupa link dari internet untuk mereka baca-baca, nah jadi linknya itu bisa lebih dari satu. Jadi ini misalnya saya membuat 2 link. Jadi ada 2, di sini 1, 2. Pertama itu kita buat dulu kolomnya double klik, kemudian buat kolom untuk kedua-duanya. Nah, jika sudah, di sini Bapak Ibu ketik link LINK titik 2 shift titik 2. Oke, kita mau memasukkan link untuk peserta didik membacanya. Nah, ini sebelumnya telah saya siapkan modul ajar yang saya buatkan tentang reaksi redox. Jadi kita tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian kita kembali ke sini, kita Ctrl V. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang sama juga, ketik LINK titik 2 atau shift titik 2. Kemudian kita ambil lagi, ini misalnya tentang bangun datar. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin memberikan link lagi untuk peserta didik membaca-baca atau memahami lebih dalam tentang materi yang Bapak Ibu ingin ajarkan. Nah, di sini kita tinggal ambil saja linknya, jadi Ctrl C, lalu di sini kita paste, jadi Ctrl V. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Selanjutnya itu memasukkan audio. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin peserta didik mempelajari suatu materi dengan bantuan audio, misalnya lagu, agar peserta didik lebih mudah menghafal pembelajaran tersebut. Nah, kita tinggal double klik membuat kotaknya, terus selanjutnya itu kata kuncinya itu ketik play MP3. Jadi PLAY MP3. Kemudian titik 2. Nah, dengan sendirinya akan muncul pilihan untuk memasukkan audionya. Jadi klik choose file.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh audionya. Kita klik saja audionya, kemudian klik buka. Nah, terus kita klik upload. Jadi size limitnya juga 5 MB sama seperti file yang tadi. Nah, ini sudah terupload. Langkah selanjutnya ini kita masuk pada soal. Nah, contohnya ini soal pilihan ganda. Jadi, pertama itu kita membuat kotak dulu untuk semua pilihan di sini. Jika dalam bentuk gambar, maka kita membuat kotak dulu untuk semua gambar di sini. Oke, setelah membuat semua kotak di sini, yang menjadi jawaban benar itu kita masukkan kata kuncinya select yes. Jadi ini karena di sini yang benar ini persegi panjang ya, ini pilihan persegi panjang ini jawaban benar, maka kita ketik SELECT shift titik 2, jadi titik 2 yes. Nah, itu untuk jawaban benar. Sedangkan untuk jawaban salah itu SELECT titik 2 no. Nah, karena ini ketiga gambar ini adalah jawaban salah, maka kita tinggal Ctrl A untuk pilih semuanya. Kemudian kita di sini di kolom ini kita Ctrl V aja, gitu biar tidak ketik-ketik gitu. Oke, selanjutnya itu untuk soal pilihan ganda. Nah, jika Bapak Ibu ingin memberikan pilihan ganda yang seperti ini pakai A, B, C, bisa juga. Jadi kita tinggal buat kotak untuk semua optionnya. Ini option A, option B, option C, dan option D. Nah, sama juga seperti rumus sebelumnya untuk soal pilihan ganda berupa gambar. Di sini kita tinggal ketik select yes, karena A-nya itu adalah jawaban yang benar. SELECT titik 2 yes. Sedangkan untuk B, C, dan D itu salah, maka kita masukkan kata kuncinya select SELECT titik 2 no. Karena C dan D juga merupakan jawaban yang salah, maka kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V. Oke, untuk soal pilihan ganda sudah. Selanjutnya soal isian. Nah, soal isian ini merupakan soal yang dapat diberikan kepada peserta didik yang memiliki jawaban pasti. Jadi, misalnya 1 tambah 1 berapa? Nah, kita bisa masukkan itu sebagai soal isian. Jadi, dia hanya memiliki satu alternatif jawaban saja. Sama seperti ini, katak dapat hidup di air tawar dan daratan. Maka katak disebut hewan amfibi. Nah, jadi kita membuat kotak sesuai ukuran yang kita inginkan. Lalu di dalam kotak ini kita masukkan jawaban pasti dari pertanyaan ini. Jadi karena katak itu disebut hewan amfibi, maka kita ketik saja amfibi. Seperti itu saja. Jadi jika misalnya di sini 1 tambah 1 sama dengan titik-titik, nah, maka kita buat kolomnya itu jawabannya kita langsung masukkan 2, seperti itu. 2-nya bisa bentuk angka atau garis miring, bisa bentuk huruf, seperti itu. Karena kita tidak tahu peserta didik menjawabnya dalam bentuk angka atau huruf, seperti itu. Selanjutnya jenis soal berikut yaitu soal drop down. Nah, di sini di ruas sebelah kiri
itu merupakan rumus dan sebelah kanannya itu merupakan nama hukumnya, hukum Newtonnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui seberapa pahamnya atau udah sampai mana peserta didik mengingat rumus yang sudah Bapak Ibu berikan. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti soal drop down ini. Jadi pertama kita buat dulu kotak untuk ini jawaban di sini. Oke, selanjutnya di sini juga kita membuat kotak untuk jawabannya ini. Oke, jika sudah, saatnya kita membuat kata kuncinya atau memasukkan kata kuncinya. Jadi di sini kita masukkan drop titik 21, DROP titik 21. Nah, seperti itu. Seterusnya sampai ke bawah. Drop titik 22. Ini juga drop titik 23. Oke. Untuk kolom sebagai tempat jawabannya sudah kita masukkan kata kunci. Selanjutnya untuk ini kotak jawaban yang akan kita pindahkan ke sini. Nah, di ini kita masukkan kata kuncinya drag titik 2, 1, 2, dan 3. Nah, tapi di sini kita harus tentukan dulu mana jawabannya, mana pasangannya. Nah, kalau ini sigma F sama dengan 0 ini merupakan hukum Newton 1. Ini, maka kita masukkan di sini karena di pertama ini dia drop titik 21, maka karena ini jawabannya, maka kita masukkan drag DRAG titik 21. Jadi nanti jika ini dipasangkan dengan rumus yang kedua, maka jawabannya salah. Tapi kalau dipasangkan dengan rumus yang pertama, berarti jawabannya benar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk hukum Newton 2 ini, pasangannya di rumus ini. Karena jawabannya adalah hukum Newton 2. Jadi di sini kita masukkan drag titik 22. DRAG titik 22. Jadi hukum Newton 2 jika kita masukkan di sini di rumus yang ketiga maka salah. Tapi kalau dimasukkan di rumus yang kedua atau kotak yang kedua ini maka benar. Dan yang terakhir ini hukum Newton 3. Pasangannya di F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi kita masukkan kata kunci drag titik 23. Oke, selanjutnya ini soal nomor 5, kita buat dulu kotaknya. Kita double klik, kemudian tarik saja sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, nomor 5 ini, kata kuncinya chose titik 2, CHOOSE titik 2, masukkan alternatif jawaban yang dijawab peserta didik. Nah, karena gambar pertama ini merupakan gerhana matahari cincin, maka kita tulis dulu gerhana matahari cincin. Nah, ada alternatif jawaban yang lain yaitu gerhana matahari total.
Kita masukkan. Selain itu, sebagai pengecer juga kita masukkan gerhana bulan. Nah, karena gerhana matahari cincin ini adalah jawaban yang benar, maka kita tandai beri tanda bintang. Jadi shift 8. Maka akan muncul bintang di awal jawaban benar. Nah, kemudian selanjutnya untuk gambar yang kedua ini, yang merupakan jawaban benar adalah gerhana matahari total. Maka rumus yang sama juga chose. Kemudian masukkan alternatif jawaban yang menjadi pengecot. Terus gerhana matahari total inilah jawaban benar, maka kita beri tanda bintang. Jadi shift 8. Gitu. Selanjutnya soal join arrow. Nah, di sini ada tombol-tombol atau lingkaran-lingkaran kuning. Kita beri kotak dulu. Jadi ini double klik, kemudian kita tarik aja. Jika merasa kurang sesuai, kita arahkan kursornya di pinggir, lalu kita tarik saja. Seperti itu. Oke, sekarang sudah selesai membuat kotak. Saatnya kita masukkan kata kuncinya. Jadi kalau begini, misalnya Bapak Ibu ingin peserta didik melakukan penjodohan antara gambar yang di kiri dan nama yang di kanan. Nah, ini gambar di kiri ini jawabannya adalah kotak yang di kanan nomor 2. Jadi yang nomor 1 ini pasangannya 3,4 dimetil 1 butuna. Maka kita masukkan kata kuncinya ini join titik 2 1. Nah, karena jawabannya atau pasangannya yang kotak nomor 2 ini di sebelah kanan, maka kita tulis join JOIN titik 2 1. Selanjutnya, yang di sebelah kiri gambar ini, kita tulis dulu join titik 2 2. Karena jawabannya ada di sini, kotak yang ketiga dari atas di sebelah kanan ini, maka kita tulis di sini join JOIN titik 2 2. Seterusnya sampai di yang terakhir. Nah, gambar yang ketiga ini pasangannya di kotak pertama. Maka pertama ini kita tulis join titik 2 3. Kemudian di sini join titik 2 3. Karena gambar di sebelah kiri ini pasangannya adalah kotak pertama di sebelah kanan dari atas ya. Jadi misalnya mereka pasangkan gambar yang ketiga ini dengan kotak yang ketiga ini, maka jawabannya otomatis salah. Tapi kalau dihubungkan gambar yang ketiga ini dengan kotak yang pertama ini, maka jawabannya benar. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat, kita tulis dulu join titik 2 4. Nah, karena ini jawabannya adalah ini, maka kita tulis saja join titik 2 4. Jadi kalau ditarik atau dijodohkan gambar yang keempat dengan gambar yang ketiga ini, maka otomatis salah. Atau dengan yang lainnya juga otomatis salah. Tapi kalau dihubungkan dengan kotak yang keempat ini, yang warna kuning di sini, maka pasti jawabannya benar. Oke, sekarang soal checkbox. Nah,
Sekarang kita buat dulu kotak terlebih dahulu. Double klik, kemudian kita buat kotak. Oke, sekarang yang merupakan bagian dari rambu-rambu lalu lintas adalah, nah ini kan pilihan yang dipilih yang mana dia merupakan rambu lalu lintas. Jadi, yang tidak merupakan rambu lalu lintas ini, kita masukkan kata kuncinya TICK.2 no. Jadi jika kita mencentang kotak ini, maka jawabannya salah. Sedangkan yang lainnya merupakan bagian dari rambu lalu lintas, maka kita ketik TICK.2 yes. Seterusnya sesuai dengan pilihan yang lain karena yang lain juga merupakan rambu lalu lintas atau bagian dari rambu lalu lintas. Jadi kita jika mencentang pilihan ini maka jawaban benar. Jika kita mencentang ini juga benar dan ini juga. Tapi kalau kita tidak mencentang maka otomatis nilainya kurang seperti itu. Selanjutnya soal listening. Nah, soal listening ini pertama dulu kita buat kotak untuk ini. Oke, selanjutnya kita masukkan kata kuncinya listen atau LISTEN titik 2. Kita masukkan apa yang ingin diucapkan. Ini misalnya gambar benar atau salah. Benar atau salah. Jadi kita bisa spasi. Salah. Gambar ini merupakan model atom Dalton. Oke. Selanjutnya kita arahkan kursor hingga membentuk seperti anak panah. Nah, seperti ini kita klik saja sekali. Nanti ini kita memilih bahasa. Jadi kita harus memilih bahasa di sini bahasa Indonesia agar diucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian klik save. Oke. Ini suruhannya sudah dibuat. Sekarang kita membuat untuk jawabannya. Kita buat dulu kotak untuk kolom ini. Nah, jadi di sini ditanyakan, benar atau salah gambar ini merupakan model atom Dalton? Jika jawabannya benar, maka di kolom benar ini kita masukkan kata kuncinya select atau SELECT titik 2 yes. Sedangkan untuk kolom salah ini, karena gambar ini merupakan model atom Dalton dan benar, maka di sini jika dia klik salah, maka nilainya kurang atau dia salah gitu. Jadi kita masukkan kata kunci select atau SELECT titik 2 no. Oke. Selanjutnya untuk gambar berikut sama juga prosedurnya. Kita buat dulu kotak kolomnya. Kemudian di sini kita masukkan kata kuncinya listen atau LISTEN titik 2. Jadi di sini setelah titik 2 tidak boleh dispasi. Langsung kita masukkan apa yang menjadi suruhan atau pernyataan. Jadi di sini benar atau salah gambar ini merupakan model atom Rutherford. Oke. Nah, karena gambar ini dia itu bukan merupakan model atom Rutherford,
Maka kita buat dulu kotaknya. Jadi karena dia bukan model atom Rutherford, mohon maaf kita ulang lagi, listen, titik 2, benar atau salah gambar ini merupakan model atom Rutherford. Oke, karena dia bukan model atom Rutherford. Oh ya, sebelumnya kita pilih bahasa dulu, bahasa Indonesia, kemudian save. Nah, selanjutnya karena dia bukan merupakan model atom Rutherford, jadi ketika mereka klik kolom yang ada tulisan salah, maka mereka dapat tambahan nilai karena memang benar. Ini bukan merupakan model atom Rutherford. Jadi kita masukkan kata kuncinya select SELECT_2 yes. Sedangkan jika mereka memilih benar, maka otomatis mereka tidak mendapat tambahan nilai karena ini bukan model atom Rutherford gitu. Maka kita masukkan kata kuncinya SELECT_2 no. Ya, seperti itu. Selanjutnya soal speaking. Nah, di sini peserta didik nanti mereka mengucapkan nama dari gambar yang mereka lihat. Seperti itu. Sebelumnya kita buat dulu kotak atau kolom di sini. Nah, di sini kata kunci yang kita masukkan itu speak atau SPEAK_2. Nah, karena gambar ini merupakan gambar kubus, maka kita masukkan namanya kubus. Jadi tanpa spasi ya. Jadi speak_2 langsung. Ketik namanya kubus. Selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia. Jadi kita mengucap kata kubus itu dalam bahasa Indonesia. Nanti dia terdeteksi dengan sendirinya. Namun dengan catatan diucap harus lebih jelas. Seperti kubus. Nah, mungkin seperti itu akan terdeteksi. Tapi kalau kita mengucapnya kurang jelas, maka terdeteksinya juga kurang jelas seperti itu. Untuk gambar berikutnya, kita masukkan kata kuncinya speak, SPEAK_2, karena ini merupakan nama dari gambar ini adalah prisma. Maka kita masukkan namanya prisma, kemudian pilih bahasa Indonesia, kemudian save. Oke, selanjutnya, jadi soal speakingnya sudah selesai. Selanjutnya soal word search. Di sini kotak yang kita buat itu pertama harus sama besar atau sama ukurannya seperti ini. Jadi bentuknya itu persegi. Nah, saya sarankan Bapak Ibu membuatnya itu menggunakan Excel. Jadi kolomnya itu sama ukuran. Nah, selanjutnya kita membuat kotak dulu. Kita buat kotak sesuai dengan kolom yang sudah kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kata kuncinya itu word search atau WORD tanpa spasi search SEARCH. Nah, dengan sendirinya akan muncul di sini number of rows. Jadi barisnya ada berapa? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita masukkan 7. Kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita masukkan kolomnya 13. Kemudian kita klik Save. Nah, kita seleksi seperti ini. Jika sudah sesuai, maka saatnya kita menentukan pilihan. Ini misalnya soalnya itu suruhannya, pilihlah kata yang menunjukkan anggota tubuh. Nah, kita harus memilih jawaban yang benar sebagai jawaban. Jadi di sini yang merupakan anggota tubuh. Nah, kalau A ini sudah termasuk dalam kata ini, tapi sudah terklik, kita tidak usah klik lagi. Klik aja lanjut yang lain. Jadi kliknya itu 1 kali aja. Oke, jika semua jawabannya sudah, oh ya masih satu lagi, lutut. Oke, jika semua jawabannya sudah kita tentukan, maka di sini kita scroll ke atas, kita klik ini, preview. Kita coba melihat yang sudah kita membuatnya. Nah, kalau untuk YouTube-nya mungkin masih login, oke. Jadi sudah muncul, nanti di sini peserta didik bisa mengisinya. Nah, jika kita ingin membagikan ke peserta didik, kita tinggal copy saja. Jadi, Ctrl C, kemudian bagikan di grup WA. Nah, misalnya ini saya bagikan di sini. Nah, seperti itu. Namun sebelumnya yang kita bagikan itu pastinya peserta didik belum bisa membukanya. Jadi kita harus mempublish dulu. Jadi di sini kita klik save. Ini kolom ketiga ini klik save. Di sini muncul would you like to share your worksheet? Nah, di sini kita klik aja yes, I want to share. Nah, di sini kita masukkan detailnya. Misalnya pelatihan. Oke, kemudian bahasanya, bahasa Indonesia. Kemudian school subject, kimia. Kemudian ini levelnya, kelas. Kelas 10, main content. Tentang model atom. Water content. Oke, terus ini kita pilih nilai. Jadi kalau mereka jawab semua, maka mereka dapat nilai 10. Kemudian kita kasih masuk description. Masukkan deskripsinya. Mungkin materi ini untuk peserta didik kelas 10. Oke, setelah itu kita langsung klik di sini. Ada pilihan save. Jadi kita klik save. Nah, selanjutnya ada pilihan lagi, open worksheet, add to my worksheet, embed in my website or blog, atau close. Nah, kita
klik aja Open Worksheet. Atau jika Bapak Ibu ingin memasukkan sebagai workbook-nya, boleh. Tapi untuk sekarang kita klik aja Open Worksheet. Nah, di sini kita sudah mempublish-nya. Jadi di sini ada ID kelasnya, nanti peserta didik jika ingin masuk sebagai student, nah mereka bisa masuk menggunakan ID yang Bapak Ibu punya di sini. Kemudian di sini jika merasa ada yang belum sesuai, kemungkinan mungkin ada yang mau diedit, bisa klik edit. Nah, jika ingin share ke peserta didik melalui WA boleh, bisa melalui Google Classroom boleh. Dan di sini kita ingin share ke peserta didik, jadi kita copy aja, terus kita kirim di grup WA. Nah, jadi berbeda ya kalau ini kita belum publish, sedangkan kalau ini kita sudah publish seperti itu. Nah, seperti ini, nanti peserta didik tinggal klik aja. Nah, dengan sendirinya akan muncul seperti ini. Masih login ya. Kita tunggu sebentar, masih login. Oke. Nah, sudah seperti ini. Jadi peserta didik bisa nih. Percobaan korosi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin melihat hasil dari peserta didik, ada pilihan custom link. Ada pilihan custom link ini, jadi custom link ini berfungsi untuk kita mengeditnya dulu. Jadi kita pertama itu kita ubah dulu waktu pengerjaan. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan waktu pengerjaannya berapa. Nah, di sini kita masukkan 10 menit misalnya. Terus selanjutnya kita klik ini send answer to teacher. Kemudian di sini kita klik ini show grade with decimal. Jadi boleh kalau desimalnya atau 7,4 boleh. Karena maksimal skornya 10. Jika sudah, kita bisa klik copy link. Kemudian kita bisa kita coba apakah sudah bisa mengisinya. Misalnya saja ya kita isi saja. Kubus segitiga. Oke, jika kita merasa sudah, mungkin kita klik finish. Nah, di sini kita masukkan nama lengkapnya kita, kemudian kelas berapa, kemudian kelas subjeknya apa. Kemudian kita send.
Oke, your answer have been sent to your teacher. Good luck. Nah, selain gurunya bisa melihat nilai peserta didiknya juga bisa melihat. Nah, jadi di sini ada time left. Jadi, waktu tersisanya 9 menit. Dapat nilainya 4,4. Nah, oke, setelah itu, peserta didik dapat mengetahui atau melihat mana saja yang mereka salah. Nah, yang benar itu ditandai dengan warna hijau seperti ini, sedangkan yang salah itu ditandai dengan warna pink atau merah seperti ini. Jadi ini salah, sedangkan ini benar. Kemudian ini juga salah. Jika warna merah atau pink seperti ini salah. Nah, sedangkan yang ini benar karena warna hijau. Nah, kemudian yang ini juga, ini tadi dicentang ini, dia warna merah artinya salah. Nah, ini yang centang hijau ini artinya benar. Kemudian yang ini warna hijau, ini benar, ini warna hijau, ini ada kotaknya itu warna hijau benar. Nah, ini warna hijau, maka benar ucapannya. Tapi yang ini kan namanya prisma. Tapi ucapannya segitiga, artinya salah dan ditandai warna pink atau merah. Kemudian yang ini benar, tapi yang lainnya tidak diisi. Mata, lutut, dagu itu belum diisi gitu. Nah, jadi dengan begini peserta didik dapat mengetahui nomor berapa saja yang mereka salah dan nomor berapa yang mereka benar. Nah, yang sebagai gurunya, dia itu bisa melihat di sini, bentar ya. Nah, di sini notification. Kita klik aja notification, jadi kita bisa lihat, oh peserta didik yang namanya Novia Dulim ini dapat nilainya 4,4. Dia mengerjakannya tanggal 22 Mei 2023, mengerjakannya itu dia mengumpulkan jam 8:45, seperti itu. Jadi kita bisa lihat berapa nilai peserta didik, mereka mengerjakannya jam berapa, kapan, dan siapa peserta didik itu. Nah, mungkin seperti itu proses pembuatannya, dan tetap semangat bagi Bapak Ibu guru semua.